Kami datang dan mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Di hari ini ada berkat yang Tuhan sudah persiapkan dan akan berikan kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca. Kami semua sangat terbatas di dalam memahami, terlebih di dalam melakukannya. Oleh karena itu kami berdoa dan kami mohon, ya Roh Kudus, tolonglah akan kami. Buatlah kami supaya kami tunduk pada kebenaran firman yang akan kami baca, dan Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami boleh dapat memahami kebenaran-Mu, dan biarlah kebenaran itu akan menguasai kami dan membenarkan kami selagi Tuhan izinkan kami ada di dunia untuk menjalani kehidupan dan melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini merupakan satu anugerah Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan boleh khususkan kita, meluangkan waktu kita untuk duduk bersama dan mau membaca firman Tuhan. Oleh karena itu saya akan mengajak kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9, dan nanti pada ayatnya yang ke-9 kita akan bacakan secara bersama-sama. Saya membacakan ayat 1, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian membacakan ayat 2 silih berganti. Ayatnya yang ke-9 kita bacakan bersama di bawah perikop perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Sama-sama. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah anak Allah, bangunan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya orang yang membaca, merenungkan, dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan adalah orang yang berbahagia. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca perikop ini, semua orang pasti sudah paham benar tentang bagian daripada firman Tuhan yang baru saja kita bacakan ini. Apalagi
perselisihan, maka kita semua pasti sudah menebak ini, apa masalahnya. Akan tetapi pada hari ini kita akan bersama-sama mau belajar untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan kebenaran firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kalau kita membaca dari surat Korintus ini, maka sebetulnya oleh beberapa penafsir mengatakan bahwa kurang lebih ada 4 surat yang ditulis oleh Paulus ditujukan kepada khususnya jemaat di Korintus. Surat yang pertama ditulis dan isinya adalah menyampaikan kepada mereka tentang pengajaran secara tertulis, tetapi bagian ini dinyatakan hilang. Itulah sebabnya di dalam 1 Korintus Paulus katakan kepada mereka bahwa kamu harus ingat apa yang pernah ku sampaikan kepadamu. Lalu surat yang kedua itu adalah 1 Korintus ini. 1 Korintus ini pada dasarnya membicarakan menyangkut dengan perselisihan atau persoalan-persoalan yang terjadi di jemaat Korintus. Berdasarkan persoalan-persoalan ini, Paulus menuliskan lagi sebuah surat kepadanya, tetapi juga dinyatakan hilang. Dan Paulus menuliskan lagi sebuah surat yang keempat, itulah surat 2 Korintus yang sekarang kita ketahui, yaitu 1 Korintus dan 2 Korintus. Tetapi kita tidak fokus kepada soal 1, 2, 3, dan 4 surat yang ditulis. Namun kita mau melihat bahwa kalau memang benar 4 kali Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus, itu berarti bahwa jemaat yang ada di Korintus mendapat perhatian yang spesial dari Paulus. Itu berarti bahwa ada sesuatu yang memang penting sekali yang harus disampaikan oleh Paulus. Nah, kalau kita membacakan surat 1 Korintus ini, sebagaimana yang telah saya sampaikan di dalam pembelajaran, bahwa surat 1 Korintus ini diwarnai dengan berbagai macam problema, masalah yang terjadi. Ada masalah menyangkut dengan perjamuan kudus, di mana ada pemahaman yang salah tentang bagaimana ketika mereka datang dan mengikuti perjamuan. Ada konsep yang ada di dalam diri mereka yang tidak memadai, sehingga waktu mereka datang dan mereka mengikuti perjamuan, mereka menganggap itu sebagai suatu tradisi dan kesempatan untuk berkumpul dan makan. Sehingga waktu mereka mengadakan perjamuan, makna dari perjamuan itu sendiri tidak dipahami, tetapi justru mereka menggunakan momen itu sebagai kesempatan untuk makan bersama. Jadi mereka datang ke situ itu waktu datang dan mereka hanya ketemu untuk makan. Tetapi untuk memaknai apa arti dari perjamuan itu sendiri, itu mereka tidak memahaminya. Itulah sebabnya Paulus menuliskan surat lalu menjelaskan kepada mereka untuk merubah konsep atau pemahaman mereka yang salah tentang perjamuan kudus. Bukan itu saja, menyangkut dengan masalah perkawinan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Apakah orang boleh menikah? Apakah orang tidak boleh menikah? Lalu yang menikah apa kelebihannya, apa kekurangannya? Yang tidak menikah itu pun demikian. Jadi masing-masing sudah mulai timbul berbagai macam pemikiran berdasarkan konsep manusia, yang sampai pada akhirnya ada yang membenarkan yang tidak benar, ada yang menyalahkan yang benar. Ini menjadi masalah. Tetapi Paulus selalu memberikan solusi yang sederhana, yang terbaik bagi mereka, bahwa bukan soal kawin, bukan soal tidak kawin, tetapi yang penting itu bagaimana kita hidup, kita ada, lalu kita menggunakan waktu itu dengan kesempatan, lalu Tuhan mengizinkan menikah atau tidak menikah, itu adalah sebuah anugerah yang harus disyukuri, dan bagaimana kita bisa dapat memahami itu lalu mengisi waktu yang Tuhan ada dengan mempermuliakan Tuhan. Demikian juga dengan soal makan minum pun dipermasalahkan, adiaphora. Ada yang bilang jangan makan itu, jangan makan ini, dan lain-lain sebagainya. Tetapi Paulus memberikan kepada mereka penjelasan bahwa bukan soal apa yang masuk di dalam yang kita makan dan minum, itu akan berakhir di jamban. Tetapi yang menjadi masalah adalah apa yang keluar dari
mulutmu, yaitu perkataan, apa yang terekspresi dari diri kita, itulah yang menjadi masalah. Segala sesuatu Tuhan sediakan bagi kita, dan jikalau orang memahami itu dengan benar, dengan iman, maka dia akan menerima dengan penuh ucapan syukur, menguduskannya di dalam nama Tuhan, dan itu menjadi berkat. Banyak sekali persoalan yang terjadi, dan salah satu persoalan yang terjadi adalah menyangkut dengan keadaan jemaat yang ada di Korintus. Terjadi perpecahan atau perselisihan. Kita sudah membaca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, sudah jelas di sana bahwa terjadinya perselisihan itu disebabkan oleh karena adanya perpecahan. Dan ini merupakan sebuah fakta. Fakta daripada perpecahan itu adalah adanya pengelompokan dari jemaat yang ada di Korintus. Itu disebabkan oleh karena tokoh-tokoh pemberita Injil yang datang ke jemaat Korintus bukan saja Rasul Paulus, tetapi ada beberapa yang dalam topik ini disebutkan, ada Apolos, ada Petrus, ada juga Paulus, dan juga Petrus, Paulus, Apolos, dan Kefas atau Petrus ya. Jadi dalam pemberitaan Injil sebetulnya misi daripada tokoh-tokoh ini adalah memang betul-betul mereka memiliki satu pemahaman yang benar akan panggilan mereka. Mereka waktu datang dan mereka memberitakan Injil, tentunya mereka menyampaikan yang sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Tuhan kepada mereka. Tetapi yang menjadi masalah adalah penerimanya. Yang menjadi masalah adalah orang-orang yang menerimanya. Karena apa? Merasa kagum. Makanya kita melihat di dalam pembacaan ini, di sini dikatakan bahwa ternyata ada dua kelompok yang Paulus singgung di sini. Ada kelompok yang rohani, ada yang duniawi. Artinya ada yang sudah memahaminya, tetapi juga ada yang belum memahami. Yang belum memahami ini ada di tengah-tengah yang memahami, sehingga pada akhirnya antara kubu yang ini dengan kubu yang satu ini, yang paham dengan yang tidak paham ini, masing-masing sudah mulai muncul konsep masing-masing. Ada yang sudah mulai mengandalkan, ini aku adalah golongan Apolos, aku adalah golongan Kefas, karena dia adalah murid Tuhan Yesus, yang adalah saksi mata, yang benar, itu yang dipopulerkan oleh mereka. Aku adalah golongan Apolos, karena Apolos itu adalah salah satu murid daripada Gamaliel yang sangat terkenal pada waktu itu. Pengetahuannya itu dapat diandalkan, dan dia juga mampu memberikan pengetahuan, bukan saja pengetahuan Alkitab, tetapi pengetahuan umum pun disampaikan. Jadi mereka membanggakannya. Ada juga yang mengatakan bahwa aku golongan Paulus, karena bagaimanapun Paulus itu diurapi, Paulus dipakai, dia menyampaikan, memberitakan Injil. 13 surat ditulis kepada orang-orang jemaat dan juga kepada pribadi-pribadi. Aku mengikuti ajarannya. Maka sebagai manusia, ketika Paulus maupun Apolos dan juga Petrus melihat komentar-komentar yang seperti ini, sebagai manusia naik daun semuanya. Dan sebagai manusia pasti Paulus, Petrus juga sudah mulai bangga ini. Ini aku sudah jadi idola ini. Ada kelebihanku. Maka bisa saja mereka masing-masing membanggakan diri. Tetapi di dalam pembacaan ini tidak menjelaskan kepada kita tentang hal itu. Oleh karena itu kita mau melihat bagaimanakah sikap para rasul ini secara khusus dari Rasul Paulus, yang ketika mendengar persoalan yang sangat rumit ini terjadi di tengah jemaat yang mengacaukan mereka dan bisa menjadi penghambat di dalam pemberitaan Injil dan pertumbuhan rohani ini, maka Paulus diberikan hikmat oleh Tuhan. Paulus ditenangkan oleh Tuhan, lalu Tuhan mencahayai dia atau memberikan iluminasi kepada dia, sehingga dia memiliki satu pemahaman yang benar, dan pada akhirnya dia harus menentukan bagaimana sikapnya ketika dia harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak seide dengan dia. Bagaimana dia harus menyampaikan tentang hal yang benar yang Tuhan mau, terutama kepada jemaat yang ada di Korintus. Apakah Paulus mau katakan bahwa ya saya punya segudang pengalaman? Tentunya tidak. Ataukah Paulus mau katakan
Petruslah, ya saya akui Petrus karena Petrus yang paling hebat. Ternyata tidak. Di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus tadi di dalam bagian pembacaan kita di sini, dia ingin untuk meluruskan konsep yang salah dan dia ingin untuk memberikan sebuah pemahaman yang benar tentang apa yang disampaikan oleh orang-orang atau rasul-rasul yang telah dipilih, yang telah ditetapkan, yang telah diurapi dan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman itu. Hal yang pertama yang hendak Paulus sampaikan kepada mereka adalah di ayatnya yang tadi ayat ke-9, di sana dikatakan bahwa karena kami adalah kawan sekerja Allah. Paulus ketika dia menghadapi problema yang cukup rumit ini, Paulus tidak memihak kepada siapapun dan tidak membenarkan siapapun, tetapi Paulus katakan bahwa kami adalah rekan sekerjanya Allah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Paulus pada akhirnya dia mengatakan tadi di ayat-ayat yang sebelum juga Paulus sudah kemukakan bahwa baik Apolos, baik itu Petrus, baik itu Paulus, kami hanya menanam, ada yang menyiram, tetapi Tuhanlah yang menumbuhkannya. Itu menunjukkan bahwa mereka memiliki kerjasama yang baik antara tokoh-tokoh itu. Dan isi tujuannya pun menjadi jelas bagi mereka. Tujuan mereka sangat jelas, itulah sebabnya waktu Paulus dia mengungkapkan ini, dia katakan bahwa kami ini adalah rekan sekerjanya Allah. Kami ini adalah mitranya Allah. Maka kalau kami adalah rekan, kami adalah mitra, maka di dalam rekanan itu, orang kalau berekan itu pasti dia akan tahu dong apa yang saya harus buat untuk dia, apa yang dia harus buat untuk saya, apa yang kami lakukan, tujuannya apa. Kalau sama-sama berekan untuk melakukan sesuatu dengan tujuan yang jelas, pasti kedua-duanya akan sepakat bagaimana caranya supaya tujuan itu bisa dapat tercapai. Tujuan itu yang menjadi sasaran. Nah, Paulus di sini ketika dalam pemberitaan Injil itu, tujuan kebersamaan mereka adalah bagaimana supaya berita Injil itu boleh dapat disampaikan dan dipahami dengan benar. Itu tujuannya, bukan masalah siapa pemberitanya, tetapi konsep yang sampai di jemaat pada waktu itu justru mereka lebih fokus kepada siapa yang memberitakannya, siapa yang menyampaikannya. Itu dipengaruhi oleh tadi latar belakang mereka, kehidupan keduniawian mereka, itu mempengaruhi mereka. Sehingga pada akhirnya mereka tidak mengarahkan tujuan mereka, pikiran mereka kepada inti daripada kebenaran yang disampaikan, tetapi justru mereka beralih kepada tokoh yang sangat menarik itu. Dan ketika mereka sudah fokus kepada manusiawinya, maka akibatnya terjadilah perpecahan ini. Ini konsep yang salah. Itulah sebabnya Paulus dengan tegas dia mau mengatakan bahwa kami adalah rekan sekerja Allah dan tujuan kami adalah memberitakan tentang Injil, memberitakan tentang kabar baik, memberitakan tentang kabar sukacita yang telah kami peroleh. Dan itu sangat luar biasa. Makanya Paulus tulis di dalam surat Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, dia bilang, aku mempunyai keyakinan yang sangat kokoh di dalam Injil. Karena di dalam Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itu yang selalu rasul-rasul kumandangkan. Kemanapun mereka pergi dan berada, sasaran dan tujuan mereka adalah inti daripada Injil itu yang harus disampaikan. Kekuatan daripada Injil yang mengubah itu yang harus disampaikan untuk dipahami, bukan diri mereka. Makanya kita lihat Paulus pada akhirnya menderita, sampai dibilangnya cari uang, menggunakan pelayanan supaya nanti bisa meminta-minta uang kepada jemaat yang ada. Paulus bilang tidak, segala perkara dapat bertanggung di dalam dia. Paulus katakan kalau aku lakukan itu hanya tujuan supaya aku tetap ada, aku juga tidak menjadi peminta-minta, tetapi aku
juga bisa menggunakan segala sesuatu yang ada. Yang penting itu bagaimana Injil itu sampai kepada semua orang. Itulah sebabnya pola pelayanan Paulus ini didasarkan atas pola pelayanan dari Tuhan Yesus. Karena kekuatan Injil itulah yang memedomani hati dan pikirannya, maka ketika Paulus memberitakan Injil, siapapun yang kaya, yang miskin, yang terabaikan, semua Paulus datang dan memberitakan Injil kepadanya. Itulah pola pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia, teladan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus tidak datang pergi ke Herodes. Tuhan Yesus tidak datang pergi dan masuk bilang saya minta rekomendasi dari pemuka-pemuka agama pada waktu itu. Tidak. Justru Paulus di Tuhan Yesus datang, dia pergi keluar masuk kota dan desa, tempat-tempat terpencil, orang-orang terabaikan. Di sanalah Tuhan hadir dan Tuhan memberi perhatian secara spesial bagi mereka. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dan itu pula yang diteladani oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menjiwai ini dengan benar. Sehingga pada akhirnya di dalam setiap pelayanan, sekalipun ada persoalan dan kesempatan untuk dia membanggakan diri, dia katakan bahwa bukan itu yang menjadi tujuan kami. Tujuan kami adalah bagaimana supaya kamu bisa dapat memahami berita Injil yang menyelamatkan itu. Bapak dan Ibu yang kekasih, Paulus merasa bersyukur kepada Tuhan karena dia dijadikan sebagai partnernya Allah. Jadi kalau berbicara menyangkut dengan ini, Paulus makanya itu di dalam surat Efesus, di dalam surat Filipi, Paulus bilang, waktu aku berdoa kepada Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku dipilih, aku dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran. Aku sujud, aku bersyukur. Ungkapan rasa hormat, kagum, dan perasaan yang tak dapat diungkapkan sampai pada akhirnya dia merendahkan diri. Dan dia katakan bahwa soal pemberitaan Injil itu, aku bersyukur karena Dia yang maha kuasa dan berdaulat layakkan aku yang hina dan tak terpakaikan oleh manusia dan diabaikan. Aku dipakai menjadi mitranya Allah. Itu yang disyukuri oleh Paulus. Paulus bersyukur kepada Tuhan karena dia bermitra dengan Allah. Dia menjadi duta Allah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan porak-poranda. Paulus memahami dengan jelas bahwa ketika dia ditempatkan ada di dalam dunia, dia sudah siap, baik dalam kondisi baik maupun dalam kondisi tidak baik. Kemarin di dalam perenungan firman Tuhan ini, sekalipun ada di dalam penjara, tetapi itu merupakan lahan yang sangat ampuh bagi Paulus untuk memberitakan Injil itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kenapa Paulus bisa dapat menghadapi masalah itu dan dengan tenang? Dia tidak memicu keadaan, tetapi justru dia menenangkan situasi karena dia melihat pekerjaan yang dilakukan itu adalah pekerjaan Tuhan. Kami ini adalah rekan sekerja Tuhan. Maka kalau konsep ini bahwa kami rekan sekerja Tuhan, itu berarti bahwa mau bergandengan tangan, mau membuka hati, mau untuk menerima kekurangan yang satu itu. Akulah partnernya untuk menolong Pak Martin. Kelebihanku juga itu adalah kelebihanku untuk menolong Pak Martin. Kekurangan saya adalah kesempatan bagi Pak Christian untuk memperbaiki saya. Itu partner, itu rekan. Sahabat yang baik adalah yang setia dan berani untuk menyatakan yang salah ketika itu salah. Karena kita gak mau kan kalau kita salah, gak mau kan dikasih tahu rugi kita. Memang gak enak waktu dikasih tahu karena manusia dunia yang tadi itu memberontak, tersinggung, merasa sepertinya diremehkan dan lain-lain sebagainya. Reputasi diri kita itu seakan-akan menjadi turun. Kita harus peka karena di saat itulah iblis bekerja untuk memporak-porandakan kita sebagai mitra Allah yang telah disatukan. Ini cara kerja iblis yang harus kita waspadai. Kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan memberikan kepada kita konsep yang benar untuk memahami siapa yang Tuhan tempatkan saya ada di sekitar saya.
Saya senang dengan lagu Kidung Jemaat bilang begini, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Ini berkenan bagi orang yang memang sudah betul-betul memahami bahwa dia dipanggil oleh Tuhan, dia bermitra oleh Tuhan, dan dia melakukan apa yang Tuhan percayakan kepadanya selama ia diizinkan ada di dalam dunia. Karena dia tahu satu saat akan berakhir segala sesuatu dan tinggal pertanggungjawabannya. Ayat yang terakhir, kata terakhir, dengan upah apa yang akan kita peroleh. Paulus betul-betul memberikan konsentrasi penuh pada hal yang sangat penting. Itulah sebabnya membuat dia sehingga enjoy aja. Mau ada masalah, lu mau bilang apa, dia tetap konsentrasi. Aku tahu persis, aku terpanggil, aku ada karena aku dipercayakan untuk mengerjakan pekerjaan yang mulia. Tidak sembarang orang diberikan pekerjaan ini. Hanya kepada orang yang mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, orang yang bermitra dengan Tuhan, dapat memahami ini dan akan mampu untuk melakukan. Karena dia tidak akan pernah kerja sendiri. Dia bermitra dengan Tuhan. Tuhan bekerja sama dengan dia. Itulah sebabnya dia katakan, kami adalah rekan sekerja Allah. Lalu yang kedua, Paulus juga memberikan satu pemahaman kepada mereka. Kami adalah rekan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah. Bukan ladang kami, tidak. Atau ladang mereka, tidak. Tetap dia pakai kata Allah di situ atau Tuhan di situ. Kami adalah rekan sekerja Allah dan kamu adalah ladang Allah. Jadi berbicara menyangkut dengan kamu adalah ladang Allah ini merupakan satu gambaran yang menunjukkan, sebetulnya menunjukkan kepada jemaat bahwa jemaat itu adalah ladangnya Allah, tempat di mana akan disemaikan bibit, tempat di mana bibit yang disemaikan itu nanti akan bertumbuh, dan setelah bertumbuh itu akan dipisahkan, lalu setelah dipisahkan ditanam satu persatu, lalu itu akan dirawat, setelah dirawat dia akan bertumbuh dan tidak saja bertumbuh, tetapi diharapkan akan memberikan hasil. Maka jikalau itu akan memberikan hasil, maka pemilik ladang ini tentunya akan memberikan perhatian seutuhnya terhadap ladang yang ada itu. Bagaimana dia memikirkan ladang itu harus dimanfaatkan, bagaimana dia memikirkan ladang itu harus dikelola, bagaimana pekerja-pekerja yang akan mengerjakan, bagaimana benih yang akan ditabur, dan seterusnya sampai pada akhirnya pertumbuhannya. Maka Paulus katakan bahwa kamu adalah ladang Allah. Maka kalau kamu adalah ladang Allah, siap untuk ditaburi dengan benih-benih yang akan memberikan pertumbuhan, dan dari pertumbuhan itu akan memberi hasil. Oleh karena itu, Paulus melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Dia tidak katakan bahwa ini ladang luas, mari kita kapling sudah tarik ini dari sini ke sana, itu milik siapa? Tidak. Paulus tidak memiliki pemahaman seperti itu. Tetapi konsep yang ada di dalam pikiran Paulus adalah bagaimana supaya ini ladang ini dimanfaatkan, bagaimana supaya ladang ini bisa ditaburi dengan benih-benih itu lalu bisa bertumbuh dan memberi hasil. Itu dia. Itulah sebabnya Paulus katakan bahwa kami sama-sama bekerja, kami sama-sama rekan memikirkan bagaimana caranya. Kami hanya bisa menanam, kami hanya bisa menyiram. Itu usaha kami. Usaha Paulus dengan Apolos adalah bagaimana menyanyi nanti, mungkin setiap hari memberikan air, mungkin setiap hari datang dan melihat tanamannya, itu idealnya begitu ya. Kalau petani teladan seperti itu, lihat sudah bertumbuhkah berapa daunnya, kalau sudah seperti ini secara berkala kapan harus diberikan pupuk dan lain-lain sebagainya. Tujuan mereka adalah merawat sebaik-baiknya benih yang sudah ditaburi itu. Harapan mereka adalah semua benih itu pasti akhirnya akan berhasil. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri, karena ada benih-benih juga yang memang tumbuh subur, tetapi ada benih-benih juga yang kadang-kadang
mengalami kekerdilan, bahkan juga ada yang tidak bertumbuh bahkan sampai mati. Tetapi Paulus dan rekan-rekannya tidak fokus kepada itu. Fokus mereka adalah bagaimana mereka berusaha supaya nanti pada akhirnya itu menjadi berhasil. Makanya tadi Paulus kembali kepada satu konsep dan dia katakan, kami hanya bisa bekerja, dan ini kerja keras. Untuk mendapatkan hasil itu kerja keras. Taburannya itu bukan tabur main-main itu. Tapi di sini kita melihat bahwa pada akhirnya Paulus harus berserah. Dia bilang, kami menanam, kami menyiram. Setelah itu kami lelah dan kami tertidur. Tetapi Paulus tidak sampai di situ. Dia bilang, Tuhanlah yang menumbuhkannya. Itu berarti bahwa Paulus punya satu keyakinan bahwa ketika kesempatan diberikan untuk dia mengisinya dengan mengerjakan dengan sebaik-baiknya, dia pastikan bahwa dia sudah kerjakan dengan baik, maka dia tahu bahwa di saat malam dia tertidur dan dia lelah, di sanalah Tuhan mengerjakan sesuatu. Ini cara kerjanya Allah. Cara kerja mitranya Allah ini luar biasa, sulit untuk dipahami, bukan? Siang-siang pergi kerja, mungkin dia petani itu berkeringat. Mungkin juga dia kecewa karena lihat hasilnya tidak memuaskan. Mungkin juga ada binatang liar yang datang lalu mungkin merusakkannya dan lain-lain sebagainya. Tetapi dia pastikan bahwa kami sudah melakukan yang terbaik. Itulah sebabnya dia bilang, pada saat tertentu atau hal-hal tertentu, Allah lah yang mengambil alih semuanya itu. Pada saat sudah lelah, pada saat sudah tertidur, pada saat sudah tidak berdaya, bagiannya sudah dikerjakan dengan baik. Pada saat malam Allah mulai bekerja, memberikan pertumbuhan. Makanya pohon itu kalau kita tanam itu beda kalau kita tanam pada waktu siang. Pada waktu siang kalau kita tanam tidak hati-hati, sore dia layu, dia mati. Tapi kalau pada waktu malam, kok kita tanam, setelah itu kita biarkan di situ, besok pagi bangun segar, bukan? Dan orang lebih memilih pada waktu itu. Apakah sepanjang malam pemilik tanaman ini duduk memberikan pupuk dan tidak? Tetapi di situ kita melihat bagaimana cara kerjanya Allah. Bagian Allah mengerjakan di saat manusia sudah tidak berdaya. Allah campur tangan. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian ini memang saya berusaha untuk merenungkan bagian ini khusus untuk menguatkan saya sendiri. Kadang saya suka menghibur diri sendiri dengan dia berdoa, Tuhan kasih partner, Tuhan kasih teman begitu, siapa, kayak lewat buku, kayak lewat menyanyi, kayak lewat siapa saja yang ada, atau baca firman, atau mungkin lewat anak kecil, kayak apa, pokoknya Tuhan tolong saya deh, hibur saya seperti itu. Dan waktu saya membaca bagian ini, pada akhirnya saya baru belajar, oh ternyata Rasul Paulus ini memiliki pemahaman yang benar tentang apa yang dia kerjakan dan tujuannya untuk apa, itu jelas bagi dia. Dan ketika dia mengerjakan caranya itu harus seperti apa, dia tahu dengan jelas, tahu dengan benar. Lalu hasilnya untuk siapa dan apa, dia pun tahu. Karena dia bilang itu semua kembali kepada Tuhan, maka dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga dengan kita sekalian. Tentunya di dalam menjalani hidup, tugas, tanggung jawab dan pekerjaan kita tentunya juga akan diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus, harus juga siap untuk menghadapi titik kesulitan tertinggi dalam panggilan hidup kita. Jangan pikir bilang, oh ya, nanti saya datang tinggal di Jakarta, lalu nanti saya tinggal di asrama, disediakan makan, disediakan tempat tidur, disediakan segala macam. Ya udah sampai di situ saja. Oh jangan, pikirkan baik-baik bahwa Anda sekalian sebagai ladang yang akan ditaburi. Anda sementara berada di tengah-tengah ladang dan Anda sementara ditanam, Anda sementara dikoreksi, Anda sementara diajar, Anda sementara diberikan pupuk, Anda sementara berada di dalam sebuah proses yang diharapkan pada hasilnya akhirnya dapat memberikan hasil yang terbaik. Selama berada dalam jenjang waktu kurang lebih 4 tahun, ini merupakan kesempatan terbaik untuk seorang mahasiswa menggunakan waktu yang ada, menggunakan kesempatan, berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan, sponsor-sponsor yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan saudara dengan memberikan fasilitas yang cukup aman dan baik.
Lalu sangat disayangkan sekali kalau kita lebih memilih untuk tidur. Sangat disayangkan sekali kalau selama masa pembentukan ini kita hanya mau cari tahu itu dia punya sifat bagaimana ya, tukang ngomong orang begini, oh dia pintar begini, oh dia begini, segala macam negatif yang kita gunakan untuk mencari kesalahan dan sampai pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan. Kita menjadi tidak nyaman di tempat yang nyaman yang Tuhan sudah sediakan, dosa besar. Oleh karena itu, bagi saudara-saudari yang sementara dipersiapkan ini, 4 tahun itu tidak lama. 4 tahun itu Tuhan spesialkan untuk kalian. Bergumul dengan belajar. Belajar itu tidak mudah karena harus diulang terus. Tetapi kalau diulang-ulang terus, pada akhirnya Anda menjadi mengerti, Anda tahu ngomong apa aja Anda nyambung. Karena selama 4 tahun memang Anda bergumul dengan belajar. Anda bergumul dengan penyerahan yang sungguh, mau betul-betul untuk memahami akan panggilan Tuhan. Saya dipanggil di sini untuk apa? Saya dipanggil di sini untuk mempersiapkan saya supaya saya memiliki pemahaman yang benar tentang Allah, sifat Allah, karakter Allah, teladannya Allah, maunya Allah, sehingga pada akhirnya menyatu dengan Allah. Allah jadikan engkau kita semua menjadi rekan sekerja Allah. Dan kalau menjadi rekan sekerja Allah, kita menyatu sambil memberikan penguatan satu dengan yang saling terbuka, saling menerima dengan ini kami kerjakan ini untuk yang sana, bukan untuk saya, bukan untuk lembaga, bukan, tetapi untuk yang di atas. Maju saja, karena Tuhan sendiri yang akan mengerjakan hal-hal yang lebih besar yang tidak kita pahami. Oleh karena itu, mahasiswa pun demikian. Jangan sampai nanti kita kuliah udah tamat sarjana, giliran buka kitab ini atau tanya ayat ini maksudnya apa, kita bingung, lalu hanya nyengir-nyengir. 4 tahun lamanya kita diberikan kesempatan, kita tidak menggumuli dengan sungguh-sungguh, maka pada akhirnya kita tidak mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar seperti apa yang Paulus sudah kemukakan kepada kita. Dia memiliki pemahaman yang benar tentang kebenaran yang akan dia sampaikan. Dia fokus kepada berita itu dan dia memperbaiki cara berpikir mereka. Lalu dia mau katakan bahwa kami ini adalah rekan sekerja, kamu adalah ladang Allah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kepada kami juga, kami sebagai rekan-rekan sekerja Allah, kadang-kadang memang tujuan itu kita mau ingin untuk melakukan yang baik, tetapi kadang-kadang juga yang tidak baik yang kita hadapi. Dan kalau kita tidak kuat, maka yang jelasnya kita pasti akan lemah. Tetapi marilah kita mengambil sikap dan tekad seperti Paulus. Kami adalah rekan sekerja Allah yang mau membangun kerajaannya Allah untuk hormat dan kepujian bagi nama Allah. Tujuannya itu adalah untuk membangun kerajaan Allah. Kerajaan Allah janganlah kita pahami sebagai suatu lingkungan di mana tempat yang memang khusus buat orang, tidak. Karena di dalam penjelasan tentang kerajaan Allah itu, secara rohani itu menyangkut dengan keberadaan kita, sukacita, damai sejahtera, mampu menciptakan damai sejahtera, mampu membawa sukacita di tengah-tengah orang lagi berduka, mampu hadir untuk membawa damai di saat orang lagi bertikai. Di sanalah kita sementara membangun kerajaan Allah. Itu yang dimaksud. Oleh karena itu kita dipersiapkan dengan baik supaya betul-betul kita memiliki pemahaman yang benar, agar kita juga siap dan kita tahu ketika kita berada dalam situasi seperti ini, apa yang saya harus lakukan. Ketika saya berada di dalam konfrontasi seperti ini, apa yang saya harus lakukan. Oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kepada kita hikmat, agar kita bisa dapat memahami akan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan sementara mempersiapkan kita, Tuhan juga siap untuk memakai kita menjadi partnernya. Arahkanlah hati kita pada fokus dan tujuan bahwa kita mau menyampaikan tentang berita yang benar itu dengan meyakini bahwa berita itu mempunyai kekuatan untuk mengubah segala sesuatu dan memberikan kedamaian kepada kita. Yang kedua adalah bahwa kita juga harus berdoa dengan benar supaya kita bisa memiliki pemahaman yang benar, agar ketika Tuhan mempersilahkan kita untuk mengerjakan sebagai pekerjaan yang Tuhan percayakan adalah suatu tempat yang memang Tuhan sudah persiapkan bagi kita, dan di dalamnya Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Lalu ketika Tuhan bekerja sama dan kita bekerja memahami apa yang Tuhan maksudkan, saya yakin dan
Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu kami mohon, tolonglah kami Tuhan, firman-Mu telah kami baca, kami renungkan. Kami juga menyadari bahwa tidak seutuhnya kami dapat melakukan itu tanpa bimbingan dan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu ini tertanam di dalam hati kami dan menghidupi kami, dan memberikan kepada kami inspirasi, memberikan kepada kami pemahaman yang benar, dan kami dimampukan untuk dapat memperlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan nyata kami. Terima kasih Bapa, dalam